Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah al-khamisatu kakaping 5 wal ishruna lan 20. Ruwiya ikutin riwayatakan annahu satemene Nabi alaihi iku tetep ing atase Nabi as-sholatu utawi kanjeng Nabi ini kan anahu satemene kanjeng Nabi alaihi iku tetep ing atase kanjeng Nabi as-sholatu utawi sholat rahmat ta'zim wassalamu alaikum. Kharaja iku medal sinten kanjeng Nabi data yaumin ing dalam siji dina data yaumin ing dalam siji dina ala ashabihi ing atase pira-pira sahabate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi kaifa hale kaya apa asbahtum manjing isu-isuan sira kabeh. Kaifa hale kaya apa asbahtum manjing isu sira kabeh ay tegese dakhaltum manjing sira kabeh fi waktu sobahi ing dalam waktu esok. Fi waktu sobahi ing dalam waktu esok. Faqalu moko dawuh faqalu moko ngendika para sahabat faqalu moko ngendika para sahabat asbahna isu-isuan kita asbahna isu-isuan kita ai tegese sirna dadi sapa kita sirna dadi sapa kita bisobahi ing dalem waktu subuh bisobahi ing dalem waktu esok ya waktu esok mukminina iku wong-wong mukmin. Mukminina iku wong-wong mukmin.
Jalla moho luhur sinten Allah wa ala lan moho Jalla moho agung sinten Allah wa ala lan moho luhur sinten Allah Jalla wa ala. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lan iku apa alamatu imanikum utawi tanda-tandane iman sira kabeh. Alamatu imanikum utawi tanda-tandane iman sira kabeh. Qalu mongko matur para sinten para sahabat. Qalu mongko matur para sahabat. Kalau matur para sahabat nasbiru sabar kita alal bala'i ing atase bala ai tegese al imtihani coba minallahi saking Allah Ta'ala. Wa nashkuru lan syukur sapa kita ala rokhoi ing atase kajembaran ai tegese al ittisai waktu jembar fil ma'isyati ing dalem panguripan wa nardolan ridho sapa kita bil qadai kelawan qada ai tegese al hukmi hukum al ilahi kang bangsa kepengarahan kapengiranan fi ahyanil mawjudati ing dalam pira-pira kahanan kang wujud fi ahyanil mawjudati ing dalam pira-pira kahanan kang wujud alama ing atase barang ya utawi ma alaihi iku tetep ing atase ma minal ahwali saking pira-pira
fil azali ing dalem waktu azal ilal abadi tumuga maring waktu kang abadi ilal abadi tumuga maring waktu kang abadi. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, alaiku iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-sholatu utawi rahmat adzim wassalamu lan salam. Antum utawi sira kabeh al-mu'minuna iku wong-wong kang iman. Al-mu'minuna iku wong-wong kang iman haqqan kelawan bener, haqqan kelawan bener. Ayat tegese iman ya. Ayat imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi'i maring tumibane lil waqi'i maring tumibane. Wa rabbil ka'bati lan demi pangerane Ka'bah, wa rabbil ka'bati lan demi pangerane Ka'bah. Al-wawu lan utai wawu lil qasami iku kedue sumpah, wawu sumpah, wa rabbil ka'bah. Kola sampun dawuh ba'dul arifina sinten sebagiane ulama ahli ma'rifat sebagiane piro ulama ahli makrifat. Ba'dul arifin, arif makrifat ya, arifin dari piro mas. Ini karena jamak mudzakkar salim. Ba'dul arifin berarti dari ba'dul arifin sinten sebagiane piro ulama ahli makrifat. Asobru utawi sabar Talatu maqomatin iku telu piro-piro tingkatan. Talatu maqomatin iku telu piro-piro tingkatan. Ini sebelum tarku ya, roh tarku syakwa suci ninggal matul ya, tarku syakwa suci ninggal matul. Waya utawi tarku syakwa darajatut tabi'in iku tingkate tabi'in itu muridnya para sahabat. Warido lan ridho
bil makturi kelawan kang den takdirake, bil makturi kelawan kang den takdirake, wa dia utawi ridho bil maktur darajatuz zahidin iku tingkate wong-wong kang zuhud, wong-wong kang zuhud. Wal mahabbatu lan demen lil ibtilai maring balak wahya utawi al mahabbatu lil ibtila darajatus siddiqin iku tingkatane wong-wong kang bener as-siddiqin wong-wong kang bener siddiq. Wafil hadisi mongko ing dalam siji hadis ubud nyembah sira Allah ing Allah ala ridho ing atase ridho fa illam tastaqdi mongko lamun ora mampu sira, fa illam tastaqdi mongko lamun ora mampu sira, fa fi sabri mongko ing dalem sabar alama ing atase perkara takro bukan sengit siro ing emah, takro bukan sengit siro ing emah. Khairun utawi kebagusan kathirun kang akeh, kathirun kang akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu dan adapun maqalah al-khamisatu wal ishruna yang ke-25, maqalah yang ke-25. Ruya itu diriwayatkan, Annahu alaihi salatu wassalam bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, beliau keluar data yaumil pada suatu hari, ala ashabihi pada sahabat-sahabat beliau. Faqala maka Kanjeng Nabi bertanya, kaifa asbahtum, bagaimana keadaan kalian di waktu pagi ini? Gitu. Asbahtum waktu pagi. Bagaimana keadaan kalian di waktu pagi ini? Gitu kalau kita terjemahkan bebas. Ai maksudnya dakhaltum, kalian masuk di waktu subahi, di waktu pagi. Faqalu, maka para sahabat menjawab, asbahna, di waktu pagi ini ya Rasulullah, sirna fi subahi, jadi kami di waktu pagi ini, di waktu pagi, mu'minina billah, itu orang-orang yang mukmin billahi kepada Allah Jalla wa'ala, Jalla jalaluh,
Faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, wa ma alamatu imanikum, apa tanda-tandanya iman kalian? Gitu. Kalau kalian memang benar-benar iman kepada Allah, apa tanda-tandanya? Jawab Kanjeng Nabi bertanya lagi. Kan tadi Kanjeng Nabi bertanya, bagaimana waktu pagi kalian? Para sahabat menjawab, oh ya Rasul, di waktu pagi ini kami iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tanda-tandanya apa? Itu ya. Kalau kalian memang iman kepada Allah, tanda-tandanya apa? Qalu, maka para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Kami sabar ya Rasulullah atas bala ujian, penyakit segala macam, al-imtihan minallahi ta'ala, ujian dari Allah Ta'ala, coba dari Allah Ta'ala. Itu tandanya ya Rasul, kami selalu sabar terhadap semua ujian yang ditimpakan Allah kepada kami. Gitu. Itu yang pertama. Jadi ujian apa saja, nih ini jawaban para sahabat untuk kita nih ya. Jadi kalau kita ngomong iman kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus mau diuji oleh Allah. Diuji. Ya. Karena orang ngomong cinta tetapi gak ada bukti, percuma. Ya, harus ada bukti. Kata si pemuda, Neng, I love you. Buktinya apa mas? Aku cinta kamu Neng. Buktinya apa? Gitu dong. Kata si AA-nya nih, kalau kamu gak percaya Neng, belalah dadaku. Belalah dadaku. Ini buktinya Neng, saya bawakan apa? Gitu kan. Nah ini perlu bukti mas. Kalau kita ngomong iman kepada Allah, harus bukti, diuji oleh Allah, diuji. Makanya mas, ujian paling berat itu adalah para nabi. Ya, ujian paling berat para nabi. Kemudian ujian paling berat selanjutnya adalah pengikut nabi, ya sahabat, tabi'in. Intinya apa? Paling tinggi iman seseorang, ujiannya pun makin tinggi gitu. Ya, diujinya makin tinggi, makin susah ujiannya. Ujiannya kelas 6 SD sama kelas TK beda mas. Ya, kalau kelas TK mau ujiannya apa? Nyanyi ayo, nyanyi. Balonku ada iman. Kelas 6 kan udah mulai. Sama mas kelas 6 SD ya tahu, dibandingkan dengan ujiannya orang yang kelas 3 sanawiyah beda pelajarannya. Begitu juga seterusnya. Orang perguruan tinggi ujiannya makin susah ujiannya. Makanya kalau kita semakin tinggi, gimana? Semakin tinggi, semakin gede anginnya. Makin tinggi gede ujian. Itu yang pertama. Kami beriman kepada Allah ya Rasul. Buktinya apa? Kami siap menerima ujian dari Allah, coba dari Allah. Itu yang pertama. Berapa lagi? Wa nasburu 'ala rakhai. Yang kedua, kami selalu bersyukur ya Rasul atas keluasan
keluasan ayat al-ittisa'i fil ma'isyah, atas keluasan kehidupan kami, mudahnya rezeki kami, bersyukur ya Rasulullah. Alhamdulillah, kami bersyukur ya Rasulullah. Saya nyari kerja ini mudah, perasaan mudah ya Rasulullah, kami bersyukur ya Rasul. Nah gitu ya kan. Pokoknya apa nanti mas yang tadi, bersabar dengan ujian, bersyukur dengan kenikmatan. Terus yang ketiga apa lagi loh? Gitu. Wa nardha bil qada'i, kami ridho ya Rasulullah dengan qada, ketetapan Allah. Ini kalau orang ini kita udah pada punya hati seperti ini mas, enak. Semua yang ada saat ini, yang kita jalankan saat ini merupakan qada dan qadarnya Allah. Ketetapan yang sudah dipastikan kepada kita nih. Kalau udah seperti itu, kita ini merasa jalani dengan ikhlas gitu. Ya kan? Ada yang rezekinya lagi susah, oh ini mah ketetapan dari Allah, qadarnya Allah, tak terima ya Allah, saya terima ya Allah, gitu. Nih, qada apa itu? Al-hukmi ilahi, yaitu hukum-hukum ketuhanan, hukum-hukum Allah fi a'yanil mawjudati, pada keadaan-keadaan yang ada, alama atas sesuatu yaitu ma alaihi minal ahwali fil azali ilal abadi, ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azal. Zaman azal itu zaman yang sebelum semuanya ada, sebelum bumi ini ada, sebelum kita ada. Ini semua yang ada belum ada, itu zaman azal. Ilal abadi, sampai zaman keabadian. Nih, kita tadinya gak ada mas, terus ada nih. Sekarang kita di alam dunia nih. Semua yang ada ini sekarang ini adalah semua kehendak Allah. Kehendak Allah. Hukum Allah ini seperti ini nih. Nanti sampai ke zaman keabadian. Apa itu zaman keabadian? Yakni di akhirat. Di akhirat itu zaman yang tidak ada ujungnya. Kalau orang masuk surga, ya Allah semoga kita masuk surga semuanya. Itu dia akan abadi selama-lamanya mas di surga. Sebaliknya kalau orang masuk neraka selama-lamanya, naudzubillah min dzalik ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Selama-lamanya di neraka orang-orang kafir. Orang-orang muslim walaupun mampir neraka masih ada harapan di surga. Nih mas, ikatan orang itu ada 3 paling tidak. Satu, ada orang masuk surga langsung, gak pakai hisab, masuk surga. Subhanallah. Ini orang-orang yang pastinya pilihan, seperti para sahabat tuh ya. Karena ujiannya paling gede mereka. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mungkin langsung masuk surga mas. Ya, bos gitu. Para sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang soleh, bisa. Termasuk kita ini bisa aja. Kita gak ada yang tahu, udah gak ada Allah deh. Orang-orang tanpa hisab langsung masuk surga kan. Yang kedua, ada yang mampir dulu tergantung dari dosanya. Dosanya itu kalau sedikit ya sebentar. Kalau dosanya
ada orang yang gak ada harapan sama sekali masuk surga. Siapa mereka? Orang kafir nih mas. Orang kafir. Ya Allah, gak ada ujungnya. Terus siksaan Allah gak ada berkurangnya. Semakin hari semakin sakit. Ya Allah, alhamdulillah. Sebagaimana orang masuk surga, semakin hari semakin nikmat terus. Beda dengan kenikmatan kita di dunia ini mas. Kenikmatan di dunia ini ada ujungnya. Ya Allah, dulu Mas Tukul Arwana, ya, Mas Tukul Arwana, beliau kaya, ya, kontrakannya berapa, banyak lah pokoknya, kaya, sukses sebagai bintang iklan, bintang TV, pokoknya bintang lah, Mas Tukul Arwana, ya. Terus sama Allah dikasih ujian, sakit. Ya Allah, gak bisa apa-apa. Makan, aduh, diselang. Saya membaca ini, saya gak tahu sendiri, saya membaca. Diselang, karena apa? Mulutnya gak bisa ngunyah, gak bisa nelen, otomatis diselang. Jalan gak bisa. Padahal kalau kita lihat waktu sehatnya Mas Tukul Arwana, ya, itu wah gesit banget, gesit. Tapi ketika Allah sudah kasih penyakit dan mudah bagi Allah menjadikan seperti itu, makanya saya pesan kepada semua santri, mumpung kita lagi sehat ini, isi dengan yang baik-baik saja, amal soleh, gitu. Paham. Saya membaca itu, ya Allah. Bari Prima, kenal nggak Bari Prima? Di zaman saya kecil Mas, Bari Prima nih, woi jagoan di film. Tapi kenyataannya mungkin beliau juga jagoan bener. Itu beliau juga bisa silat beneran Mas. Bari Prima, badannya mantap, ganteng dulu, pendekar dari buah hantu, apa? Pensiputan dari buah hantu, wah mantap. Saya ngeliat layar tancapnya nih, waktu masih kecil pakai sarung ngaji di Bayai Hamid. Wih, seneng banget, ya. Luar biasa. Lawannya Adven Bangun. Sekarang udah tua, kelihatan keriputnya, kelihatan gimana gitu, ya toh? Itulah dunia. Semua ngikutin ketetapan Allah, semuanya akan menuju ke arah fana. Tidak ada yang tadinya ada, tidak ada. Yang tadinya kuat akan lemah, yang tadinya kaya akan miskin. Mana tuh Mas si Korun itu kaya raya Mas, kuncinya saja, kunci itu harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat-kuat, kuncinya padahal karena saking banyaknya kunci Mas dibawa, itu kuncinya pastinya kuncinya gedung-gedung mereka Fir'aun. Kayak kita punya kunci kayak rumah sini misalnya, ada kuncinya berapa? Paling 1, 2 di kamar-kamar, bertiga, 4, ya itu doang. Tadi bayar tanya-tanya gini. Ini membawa kuncinya rumahnya Fir'aun saja, berarti ya ruko segala macam. Tahu dulu ada ruko apa enggak gitu. Itu dibawa gak kuat Mas sama beberapa orang yang kuat. 9 orang itu berapa? Saya lupa. Intinya orang kuat aja. Artinya kaya raya. Sekarang mana? Sekarang mana? Orang mana? Mati pastinya. Hartanya orang mana? Oh terpendam. Mana terpendam di mana? Tuh. Pahala
Harto, kekuasaannya dulu ditakuti sama orang. Semua orang melihat Pak Harto. Pak Harto dulu luar biasa kekuasaan beliau, ya toh. Dulu beliau waktu mudanya perang apa namanya waktu itu, Jalur Kuning. Waduh mantap, seneng lihat filmnya. Ganteng Pak Harto waktu kecil, terus tua ya kayak gitu tuh, udah gak punya kekuasaan apa-apa, habis semuanya. Ya toh, seperti itulah manusia. Makanya kita mumpung mampang-mampang deh mas, waktu masih muda begini nih mas, apalagi masih muda nih, ya toh, ayo bareng-bareng ngaji kayak gini, sing sabar, ya sing sabar walaupun berat ngaji itu, sabar. Apalagi yang ngantuan makin berat baik itu. Ya toh. Nah itu juga disadar. Nih mas punya ngantuan misalnya, disyukurin juga ini. Gila, saya masih bisa ngantuk. Banyak orang yang udah gak bisa ngantuk. Ada orang-orang kaya tuh mas gak bisa ngantuk, baru-baru ngantuk, tidur tuh berapa hari gak bisa tidur, sampai orang bunuh diri gara-gara kagak bisa tidur. Mas tidur terus bisa kan? Aduh gitu. Kenapa? Gak banyak pikiran kita. Apa pikirin apa? Makanya masih pikirannya cuma kerja, ngaji, tidur, ya kalau ketemu jodoh ya alhamdulillah, begitu aja kan, paling begitu doang pikirannya. Enggak juga santai, enggak ngaji dulu gitu. Jangan rongsong, aduh teman-teman udah nikah lagi, aduh mau kapan ya? Ngapain? Kalau udah waktunya pasti nikah. Ya toh? Kapan bawa alam bisawab? Ya gitu aja. Tapi harus dicari juga. Pertama umurnya yang udah di atas 25, 26, 27, apalagi udah di atas 30 misalnya. Tapi di sini belum ada satu ya. Tapi tenang tenang aja. Dulu senior saya di pesantren umurnya udah 35, masih di pondok ngaji baik. 35, jenggotan udah ngaji baik. Kang, gak pengen nikah kan? Ngaji lah, ngaji tadi. Masya Allah. Sekarang udah jadi kiai. Kalau laki-laki umur 40 tahun belum menikah, tenang baik mas. Apalagi baru umur 27, ribut pengen nikah, ngapain sih? Mau kemana? Ngaji dulu. Kecuali perempuan. Kalau perempuan umur 30 belum nikah emang pusing, ibunya pusing, bapaknya pusing. Nah, ini kalau punya perempuan ya umurnya udah 35 belum nikah, siapa yang pusing mas? Yang paling pusing ibu. Saya sering diaduin sama ibu-ibu mama begitu, ya kan? Bapaknya udah pasti pusing juga. Siapa bukan bapaknya, palingnya, pandenya ikut mikirin. Keponakan saya belum nikah ya begitu. Tapi kalau sampai tenang baik, belum 40 ini tenang, belum 40. Ya Mas Maji, ya, siap. Tenang. Tuh. Udah, batal tuh. Udah selesai ya. Kita harus kompak aja biar yang kerja itu ya gak terlalu buru-buru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta